keliling. Oke. Ada mobil lagi. Yuk, kita ke bridge, kan? Ini bridge, jadi tempat kapten mengendalikan kapal. Kalau sebelumnya pernah datang ke Rainbow Warrior, ini jauh lebih lengkap, jauh lebih high tech, dan beda banget dengan Rainbow Warrior. Ini ya, deckhand, dia akan jelaskan ke teman-teman apa saja fungsi-fungsinya. What was I saying about? Just everything? Ya. Okay. On this ship, we're equipped with a control pitch propeller, where if you think about it as in relation to like a blades of a fan, a lot of boats have a reverse, right? You can switch the direction of the propellers in order to switch direction of the ship. But our boat, if you think about it, when we're at zero pitch, the fan blades on our propeller are just going straight through the water. They're not angled at all, right? And so for us to switch from forward to reverse is a lot easier because we just switch direction of the fan blades on the propeller. Does that make sense? So it's a lot more. We have a lot more maneuverability. We also this is the wheel. This is where we steer the ship from, and the boat can be driven from 4 different locations: here, and then on the port and starboard side. So when we're coming alongside in port, like for instance, yesterday when we came in here, the captain was driving from. If you look just under. Rencananya kapal di Indonesia berapa lama? Sampai tanggal 15. Tanggal 15. Ya. Tanggal 15. Memang apa misinya sendiri di Indonesia tuh tadinya kemana nih? Misinya di Indonesia Papua. Sehingga di Jakarta untuk political work, kemudian ke Sumatera. Jadi tujuannya adalah tujuan kampanye penyelamatan hutan di Indonesia. Ini lounge. Lounge. Nah, jadi orang kalau lagi santai gitu di sini. Biasanya apa yang mereka lakukan kalau sedang santai? Ya kayak kita biasa aja santai kalau lagi di darat. Nyanyi. Iya. Gitar. Cara ngobrol, sih baca buku. Kan bosan juga kali di apa namanya? Desmond Tutu ya. 3 bulan gitu kan, 2 bulan. Ya. Desmond. Iya berhari-hari makan banget. Ini kita lihat dapur. Dapurnya sempit. Sejauh mana Pak Greenpeace melihat kerusakan hutan yang ada di Indonesia? Percepatan kerusakan hutan di Indonesia menurut data pemerintah 1,1 juta hektar per tahun. Okay. Tapi kalau misalnya kita melakukan pengecekan di lapangan, angka itu bisa jauh lebih besar. Gitu. Selama perjalanan di Papua kemarin, Greenpeace menemukan aktivitas pembabatan hutan secara besar-besaran, dan tentu itu akan meningkatkan rate deforestasi yang ada di Indonesia. Selama pemantauan Greenpeace, apakah hanya di sekitar Papua atau di wilayah mana aja yang ada terdapat pembantaian? Secara spesifik kami melakukan pemantauan di Papua, dan setelah ini kami akan melakukan pemantauan di Sumatera. Di Papua terdapat penambangan emas, Freeport. Bagaimana Greenpeace melihat ini? Fokus kampanye kita saat ini adalah forest, kampanye forest. Tentu Greenpeace dalam hal ini kita meminta pemerintah untuk tidak memberikan konsesi, baik itu konsesi tambang, konsesi hutan atau kelapa sawit yang membabat hutan. Jadi kami meminta pemerintah untuk berhenti memberikan konsesi penebangan hutan di Indonesia.
Terus selama perjalanan Greenpeace, mana aja yang pembantaian hutannya yang sangat-sangat boleh dibilang sudah mencakup kritis? Ya tentu kalau misalnya berdasarkan pemantauan kita yang kita lakukan terakhir, tentu Kalimantan dan Sumatera sudah sangat kritis. Dan hutan tersisa yang paling besar ada di Papua, dan itulah yang Greenpeace minta untuk pemerintah untuk dilindungi. Motor pandu. Sejauh mana kenal Greenpeace? Lumayan. Lumayan. Ya, paling enggak kita tahu bahwa mereka itu pahlawan lingkungan gitu. Terus, Dan yang pasti kita tahu dana kita kemana. Karena kan kita kan donatur per bulan, jadi kita jadi tahu kemana dananya kita gitu, dan kita juga keberatan ya. aktif di Greenpeace sebagai donatur aja? Cuman pasif ya. Oke, pasif. Dan nggak mengikuti kegiatannya? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Tertarik sih. Berminat ngajak. Oke.